Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya gambar benda hidup atau patung dalam agama Islam? Islam melarang kita untuk membuat gambar benda hidup atau patung. Jadi Nabi melarang kita untuk membuat gambar benda hidup. Dalilnya sebagai berikut. Sesungguhnya pembuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan atau kalian buat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2105 dan Muslim nomor 2107. Nah, dari hadis yang saya bacain tadi itu jelas bahwa gambar benda hidup atau patung itu dilarangnya bukan karena khawatir disembah, tapi karena kita dianggapnya menandingi ciptaan Allah atau karena kita nggak bisa memberikan nyawa kepada patung atau gambar benda hidup itu. Nah, tapi ada pengecualiannya. Jadi kalau patung cuma dibuat main-mainan anak kecil, maka itu nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena Nabi membolehkan itu. Jadi dulu Aisyah bermain-main dengan boneka. Boneka itu kan merupakan patung. Nah, tapi Nabi nggak melarang. Nah, tapi di lain waktu Aisyah itu memasang kain sebagai hording atau sebagai penutup lubang angin yang di kain itu ada gambar benda hidup, maka Nabi melarangnya. Nggak boleh. Nah, jadi kenapa kok Aisyah bermain-main dengan boneka yang merupakan patung benda hidup itu boleh, tapi sementara dia memasang hordeng atau kain itu yang bergambar benda hidup itu nggak boleh. Nah, kenapa begitu? Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa boneka itu kalau cuma buat main-main atau patung cuma buat main-main itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dipajang atau untuk kepentingan yang lain, maka itu nggak boleh. Karena nanti kita akan disuruh memberikan nyawa itu. Nah, jadi begitu. Nah, tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa membuat patung itu nggak apa-apa kalau nggak disembah. Dia berpendapat berdasarkan dalil di Al-Quran surat 34 ayat 13 sebagai berikut. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, diantaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk, dan seterusnya ya, sampai akhir ayat. Nah, jadi sebagian ulama berpendapat bahwa patung benda hidup itu boleh berdasarkan ayat yang tadi itu. Nah, tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, itu keliru. Kenapa begitu? Karena pertama, tadi Nabi udah menjelaskan, Nabi Muhammad, bahwa patung itu atau gambar benda hidup itu dilarang karena kita nggak bisa memberikan nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, syariat Nabi Sulaiman sama Nabi Muhammad itu berbeda. Jadi kalau pada syariatnya Nabi Sulaiman itu patung belum dilarang. Tapi syariatnya Nabi Muhammad itu patung udah dilarang. Jadi kita nggak bisa mengikuti semua syariat-syariat nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Contohnya misal syariatnya Nabi Adam. Syariatnya Nabi Adam itu kan saudara kandung menikah dengan saudara kandung itu nggak apa-apa. Tapi syariatnya Nabi Muhammad udah nggak boleh. Nah, apa kita mau mengikuti syariatnya Nabi Adam? Nah, kan enggak kan, kita ikutin syariatnya Nabi Muhammad. Nah, begitu juga dalam syariatnya Nabi Sulaiman, patung itu belum dilarang. Tapi dalam syariatnya Nabi Muhammad itu udah dilarang. Nah, jadi kalau menurut saya
patung atau gambar benda hidup dan sejenisnya itu berdasarkan hadis yang tadi itu dilarang, dan dilarangnya bukan karena takut disembah, tapi karena emang kita nggak bisa memberikan nyawa. Nah, kalau alasannya karena takut disembah, itu jangankan patung, batu atau botol aja juga kalau disembah nggak boleh. Semua benda-benda itu nggak boleh disembah, termasuk patung, termasuk apa segala itu. Kalau alasannya karena patung takut disembah. Nah, jadi patung itu atau gambar benda hidup itu alasannya dilarang seperti dijelasin dari hadis yang tadi saya baca itu, bahwa dilarangnya itu karena kita nggak bisa memberikan nyawa. Nah, itu. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.